semuanya, apa kabar? Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Bisa Sylvia untuk memimpin doa? Sebelum mengawali pelajaran matematika hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita bahas tentang apa? Ya, silakan. Tentang rasio. Ya, benar, tentang rasio. Ada yang bisa memberikan contoh tentang rasio? Saya, Bu. Ya, silakan. Contohnya pada saat kita mau membuat makanan, kita akan membandingkan bahannya akan dipakai nantinya. Ya, benar sekali buat Anwar. Tangan. Dari contoh yang sudah diberikan oleh Anwar, apakah ada yang mengetahui perbedaan rasio dan juga perbandingan? Ya, Sinta silakan. Rasio itu adalah perbandingan dari dua satuan yang sama. Sedangkan yang perbandingan? Saya, Bu. Ya, silakan. Perbandingan itu adalah membandingkan dua rasio yang berbeda. Oke, benar sekali ya. Beri tepuk tangan. Oke, benar sekali ya jawaban kalian semua. Pada pertemuan hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita menerapkan konsep dari perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata yang berkaitan dengan perbandingan senilai maupun berbalik nilai. Dan kita juga menemukan konsep perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Baik anak-anak, jika kita melihat lingkungan sekitar, kita akan melihat banyak sekali penumpukan sampah, baik di tempat sampah maupun di sungai-sungai. Kalau kalian perhatikan, kalau di sungai-sungai, air yang awalnya bersih itu akan tercemari. Lalu bagaimana sih supaya kita itu membersihkan air yang tercemar? Banyak sekali solusi yang ditawarkan, salah satunya adalah dengan filtrasi. Karena ini adalah masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, justru kita harusnya lebih semangat dalam belajar karena kita akan menjadi generasi emas 2045 yang solutif, kreatif, inovatif dalam menyelesaikan masalah. Baik anak-anak, sekarang kalian bisa membuka Google Classroom. Di situ Ibu sudah membagikan nama-nama anak-anak yang sudah mengerjakan tes diagnosis yang sudah Ibu kirim pada pertemuan sebelumnya. Di situ Ibu sudah membagi kelompok yang terdiri dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A 1 kelompok B 2 kelompok C 3 kelompok. Apa kalian sudah melihat Google Classroom? Apabila sudah melihat, kalian bisa duduk di kelompok masing-masing. Oke, baik anak-anak, di situ Ibu sudah kirimkan video di Google Classroom. Silakan dilihat videonya terlebih dahulu. Sudah dilihat semuanya? Apabila sudah, Ibu ingin bertanya. Dari video yang sudah kita lihat, apa sih solusi terbaik dari video tersebut? Ya, silakan Adam. Mungkin bisa dari filtrasi, Bu. Ya, benar sekali. Ada yang mengetahui fungsi dari filtrasi? Saya, Bu. Ya, silakan. Jangan menyaring kotoran dan zat yang berbahaya dari air. Ya, benar sekali. Apakah semua sudah buka scratch-nya? Ya. Nah, di situ ada ilustrasi filtrasi air. Dari air kotor menjadi air bersih. Coba kalian perhatikan bagaimana jalannya air kotor dari pipa ke filtrasinya hingga menjadi air bersih. Di situ ada keterangan debit, volume, dan juga waktu. Silahkan kalian eksplor pertanyaan-pertanyaan dari filtrasi virtual lab dari scratch ini. Dari virtual lab di scratch yang sudah kita praktekkan, apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan. Debit banding lurus dengan volume dan banding terbalik dengan waktu. Iya, benar sekali. Lagi. Waktu berbanding lurus dengan volume dan banding terbalik dengan debit. Ya, benar sekali. Bisa dilanjutkan diskusinya ya. Kemudian untuk kelompok ini apakah ada Saya mau tanya, Bu, debit Iya. itu apa? Oke, baik. Anak-anak apa ada yang tahu debit itu apa? Saya. Iya, silakan. Banyaknya liter air yang mengalir setiap detiknya. Iya, banyaknya liter air yang mengalir dalam satu detiknya ya. Iya, iya. Apakah sudah terpahami? Sudah. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan yang lain? Iya, silakan. Kenapa ya kok berkaitan? Berkaitan antara debit, volume, dan juga waktunya ya. Coba perhatikan lagi scratch yang kalian lihat. Di situ debit itu berbanding lurus dengan volume dan juga berbanding terbalik dengan waktu. Oke, seperti pada papan yang akan Ibu jelaskan. Debit itu akan berbanding lurus dengan volume dan berbanding terbalik dengan waktu.
Dari penjelasannya dari Papa, apakah ada yang masih dibingungkan atau yang belum paham? Masih belum paham. Bagaimana yang belum paham? Bagian kebocoran. Bagian pembocoran. Baik, perhatikan di scratch yang kalian sudah play di laptop masing-masing. Apa saja faktor yang mempengaruhi kebocoran? Saya Bu. Ya, Faktornya kelajuan air, pipa, dan volume air Bu. ya benar sekali. Oke, baik anak-anak. Dari tanya jawab yang sudah kita lakukan, apakah ada yang memiliki pertanyaan? Karena sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan di Google Classroom ya. Di situ Ibu sudah share LKPD, worksheet bentuknya kalian buka dan kalian kerjakan berdasarkan pembagian hasil diagnosis yang sudah Ibu bagikan di awal pembelajaran. Untuk tim A mengerjakan LKPD A, untuk tim B mengerjakan LKPD B, dan untuk tim C mengerjakan LKPD C. Apakah semuanya sudah dikerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke, selanjutnya apakah ada yang mau memaparkan hasilnya? Saya Bu. Ya, silakan. Dari hasil diskusi didapatkan volume berbanding lurus dengan waktu, yang artinya semakin besar volume semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air filtrasi. Namun sebaliknya, semakin kecil volume semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk mengisi alat filtrasi. Sehingga contoh yang bisa diberikan lalu debit berbandingan terbalik dengan waktu, yang artinya semakin besar debit semakin singkat waktu untuk mengisi alat filtrasi. Ya, benar sekali. Apakah ada kelompok lain yang tidak setuju atau ada pernyataan lainnya? Saya Bu. Ya, silakan. Persoalan yang mengenai perbandingan senilai adalah ketika membandingkan waktu habisnya air sebelum dan sesudah kebocoran terjadi. Maka dampak kebocoran terhadap waktu yang dibutuhkan untuk air habis dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti debit air, luas penampungan pipa, dan volume air, serta kelajuan air yang dihasilkan. Sedangkan persoalan yang mengenai perbandingan berbalik nilai adalah ketika perbandingan berbalik nilai adalah ketika menyadari bahwa sebelum kebocoran terjadi, air habis lebih lambat dibandingkan dengan kebocoran terjadi. Ini menunjukkan adanya perbandingan yang berbalik nilai antara kondisi sebelum dan sesudah kebocoran terjadi, yang menunjukkan adanya masalah yang perlu segera diatasi. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk dua kelompok. Untuk memperjelas pengetahuan kalian, kalian bisa membuka aplikasi GeoGebra atau link GeoGebra yang sudah Ibu share di Google Classroom ya. Kalian bisa melakukan uji coba di situ yang berhubungan dengan grafik. Bagaimana grafik ketika suatu perbandingan menunjukkan perbandingan senilai dan bagaimana grafik itu menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Oke anak-anak, bisa dicoba GeoGebra-nya terlebih dahulu. Oke, baik anak-anak, dari hasil diskusi LKPD yang kalian lakukan dan uji coba praktikum virtual lab melalui Scratch dan juga GeoGebra, apakah ada yang ditanyakan? Baik, kesimpulan pada materi hari ini adalah bahwa perbandingan senilai mempunyai grafik bentuknya seperti ini. Kemudian untuk grafik yang berbalik nilai, bentuknya akan seperti ini. Ini senilai, perbandingan senilai, dan ini perbandingan berbalik nilai. Terpahami? Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Karena tidak ada pertanyaan dan semuanya jelas, Ibu sudah share kuis untuk mengasah kemampuan kalian tentang materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kerjakan nanti sore dan jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom ya. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.